Aku itu pernah belajar yoga di Bali tahun 72 sih. Masih begini-begini yoganya ya. Iya, yoganya masih simple. Masih puter tangan kayak gitu-gitu. Pentingnya yoga teacher nggak sih? Maksudnya dia bisa bantu kita untuk kayak oke, harusnya Iya, kayak iya, iya. gimana. Kalau misalnya kita nggak bisa, oke, gerakan apa yang bisa dipandu. Beneran banget nih, hari ini kan kita syutingnya di Berry Amor ya kan. Jadi Berry Amor tuh kan benar-benar romantic villa. Jadi khusus untuk honeymooners sama couple banyaknya gitu. Karena aku tuh pernah baca ya zaman dulu tuh yoga itu bisa menambah atau meningkatkan intimasi pada saat berhubungan. Hai Winners, balik lagi di BVR Wanita Ninja Talk. Tentunya kali ini udah di episode ke-9 dan spesial banget karena kita lagi ada di Berry Amor Romantic Villas. Plus hari ini adalah International Yoga Day. So kita bakal yoga bareng, tentunya bareng Wanita Ninja. Siapakah dia? Kita tonton dulu video yang satu ini. Cita Mayasari merupakan guru yoga dengan pengalaman lebih dari 8 tahun dan telah menyelesaikan 200 jam teaching training course. Ia merupakan sosok wanita ninja dengan perjalanan hidup yang penuh warna, mulai menjadi penari di Eki Dance Company, instruktur gym, hingga menjadi penyiar radio di Surabaya. Setelah menikah dan sempat tinggal di Inggris, ketertarikannya pada gaya hidup sehat semakin tumbuh. Kini, Cita menikmati perannya sebagai guru yoga yang tak hanya fokus pada gerakan, tapi juga mengajarkan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Lantas, seperti apa jalan ninja Cita Mayasari? Rasakan inhale dan exhale very slow and very deep so we can expand our lung. When you ready, slowly dari sini katupkan kedua tangan di dada and then slowly open your eyes. When you ready, inhale, chest down, tummy down, and you can look up. Luruskan tangannya, lihat ke atas, and you can look up. Tidak ada ketegangan. Terima kasih pada tubuh kita, terima kasih pada jantung kita, and then with all our body. Oke, thank you banget Cita. Tadi kita udah Ya. coba pose-pose yoga Iya. sebenarnya. Padahal apalagi kalau kayak aku ya, yang kaku banget kan badannya ya kan. Bisa fleksibel, otaknya begitu badannya, kok susah banget ya gerakannya ya. Tapi seru Tapi banget penting ya, enjoy sih, ya. Ya lebih menikmati ya. Betul. Tapi ingat gak sih dulu tuh ya waktu kita kecil tuh, kalau aku tuh waktu sekolah tuh selalu kan gini, mensana in corpore sano katanya. What is that? Oh, Renggi nggak tahu ya? Nggak pernah dapet ya waktu sekolah ya? Makanya beda ya dari Tanya. zaman sekarang ya. Terus jadi kelihatan zamannya kan, malu kan ya. Katanya kan di dalam raga yang kuat itu di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan ternyata emang bener ya. Pada saat kalau kita sakit itu ya, Mbak Cita, aku tuh ngerasanya kayak lebih mentalnya yang kepukul juga nggak sih gitu loh. Iya, Iya kan? Benar-benar. Nah kalau Mbak Cita sejak kapan menekuni yoga ini? Aduh, itu ceritanya panjang banget ya. Tapi karena baseku, aku itu suka movement ya. Dari kecil bapak itu udah masukin aku ke sanggar tari. Sebelum aku sekolah loh, itu masih bayi, bukan bayi lah, pokoknya masih balita. Masukin ke sanggar, terus habis itu dimasukin ke kayak kegiatan agama, drum band, kayak gitu. Jadi movement, terus habis itu di dalam wihara juga waktu itu ada kegiatan nari juga. Jadi dari kecil aku udah move terus habis itu sampai akhirnya ya itu berjalan awalnya, terus habis itu karena nari base penari ya, terus akhirnya suatu hari aku masuk ke sebuah dance company, di situ aku jadi penari, terus sampai jadi penari, terus habis itu ya ternyata aku nggak bisa jadi penari profesional karena waktu itu dance company, namanya dance company di Jakarta waktu itu. Jadi ya nggak jadi penari, jadi akhirnya udah deh ke aerobik akhirnya. Sempet ke aerobik. Jadi instruktur
Iya, jadi kan aku mikir base waktu itu di dance company-ku itu ada base untuk balet kan, istilahnya dari tradisional balet itu lumayan, tapi akhirnya aku base untuk gerak itu oke lah. Sampai akhirnya aku jadi instruktur aerobik, 3 bulan aku ngerasa pasti bisa deh aku ngajar. Akhirnya bener, akhirnya aku ngajar, terus habis itu nggak lama, akhirnya aku ke gym, jadi PT. Jadi perjalanannya dinamik sekali habis jadi PT, terus habis itu masih juga ada side job di Surabaya waktu itu, side jobku nari juga. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ada gebyar apa gitu, aku jadi penari latarnya kayak gitu-gitu. Seru banget ya. Masih Jadi yang kita lihat di TV itu ya. Iya, jadi inget ya dulu tuh aerobik kayak sempet ngetren banget Iya, ya. ngetren banget itu, gila. Tahun waktu itu masih ya 2000-an sih, tahun 2000-an. Iya, dulu tuh ada siapa tuh Mbak Cita namanya Bertiti Berarti Larso ya kalau nggak salah ya. Itu semua, aduh gila itu. Terus udah gitu lagunya kan jedak-jeduk ya. Iya. Lagu jedak-jeduk gitu kan. Dulu tuh ada tuh di TVRI setiap hari Minggu atau apa Iya, gitu. biasanya hari Minggu. Aerobik terus kita kayak ngikutin Iya, gitu ngikutin, pagi-pagi iya, ya kan. Seru. Ikut mamaku aerobik dulu waktu kecil. Iya kan. Terus abis itu ya udah, terus di aerobik ternyata ya menyenangkan sih. Terus abis itu sempat juga ternyata aku sempat ngajar di instansi. Biasanya kalau kayak gitu di instansi, misalnya di kepolisian atau di instansi kantor atau apa kayak gitu. Itu biasanya tiap Jumat mereka. Dan paling seru lagi, miss ketika aku ngajar aerobik itu ketika di base waktu itu di Perak. Jadi Angkatan Laut itu ngajar bisa 1.000 orang. Jadi Keren banget dan backgroundnya itu kapal perang mereka. Jadi aku ngajar tuh emang ada 3 stage karena kan nggak mungkin satu stage. Itu amazing banget bisa ngajar banyak orang kayak gitu. Dan itu energinya, vibes-nya kan karena banyak itu pasti kan ditemuin banyak orang tuh gila 1.000 orang. Itu ngajar sendiri. Seru Ada banget 3, sih. ada 3 orang. Iya, karena kalau 1 orang nggak mungkin, Iya. nggak akan mungkin kelihatan soalnya. Ya itu keseruanku waktu ngajar aerobik itu. Terus yang kedua dulu itu sempat ngajar di suatu island, jadi kita harus naik pesawat. Keren nggak? Seru banget. Itu Sampai cakep gitu. banget sih. Iya, terus ya itu Island apa itu? aku nggak tahu namanya apa, tapi kita pokoknya di situ memang kayak perminyakan ya. Jadi memang khusus untuk orang-orang itu. Berarti Jadi masih di Indonesia. Jadi pakai Masih. heli dong ke situnya. pesawat tapi cuma kecil sih. Oh, pesawat kecil Tapi gitu ya. memang ada helikopter nanti di situnya. Jadi kita pesawat kecil mungkin cuma 10 orang ya. Iya. Terus kita di situ dan itu juga Chase-nya gitu ya. iya, itu juga amazingnya kita naik pesawat. Hanya padahal masih di area ya Surabaya ke area mana gitu loh. Jawa. Iya, masih area Jawa. Dan itu amazing. Jadi itu sih kalau perjalanan untuk aerobik. Terus habis itu setelah itu ya akhirnya ada kesempatan waktu itu aku dari dulu tuh suka pingin jadi penyiar kan. Terus akhirnya aku sekolah ke penyiar. Jadi ke situ terus akhirnya ya udah aku jadi penyiar di situ. Tapi tetap aerobik tetap, nari Semuanya tetap. tetap dijalanin Iya. paralel. Jadi aku orangnya nggak bisa diem. Jadi Bener-bener semuanya wanita ninja sih ini. iya, jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya pagi aku ngajar aerobik, siang gitu aku siaran, malam kadang aku nari. Kayak gitu. Jadi tiap hari itu kayak gitu dan itu ya karena masih muda ya, energiku masih banyak. Jadi moving terus. Oh, tapi Moving terus. sekarang juga energinya Sekarang. banyak terus. Keren banget. podcast, Nggak nanti kelihatan ya kan? Iya ya. Seru banget. Iya loh. Iya, terus kayak gitu. Jadi akhirnya tapi aku ngerasa perjalanan hidup kita itu memang nggak bisa ini. Kita maunya kayak gini. Aku ngerasa aku maunya aerobik aja, ternyata nggak bisa. Terus akhirnya ya nggak tahu, perjalanan orang kan beda-beda ya. Ketika itu terus habis itu ada kesempatan nih untuk jadi penyiar. Jadi akhirnya aku siaran. Sampai akhirnya aku cut semua tuh aerobik karena aku udah nggak ada waktu lagi. Karena waktu itu siaran 8 jam. Wow. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan 1 jam. 2 jam. Iya. Kalau dulu 8 jam kayak orang kerja. Iya. Jadi akhirnya On air terus 8 jam. enggak sih, on air kita paling 2 jam, 3 jam, terus habis itu kita Musik gitu ya. iya, kita bagian musiknya untuk ini preparation Ganti-gantian, beritanya iya. kayak gitu, adlibs, bacain adlibs kayak gitu-gitu. Adlibs itu kita bacain Kayak sponsor, iklan. iklan. Seru ya. Iya, zaman dulu tuh penyiar itu Oh, emang itu hits. Sempet Iya terkenal katanya kan? di Iya, Surabaya. serunya sebagai penyiar itu apa ya? Pertama aku sebenarnya aku tuh orang Surabaya, jadi medok.
Tahu kan? Tapi udah gak kedengeran medoknya. Beneran. Bali. Bedak balik kan. Iya. Jadi Masih sih. waktu pas pertama itu kita kan ada training selama 2 bulan gitu kan. Terus habis itu kita ngomongin suara. Ih, aku kok geli ya lihat suaraku ya. Karena medok jadi nama ininya kan radio metro female, pendengar metro female. Udah kayak gitu loh. Jadi medok banget. Terus akhirnya suatu hari aku Latihan. kayaknya lah belajar terus deh sampai akhirnya mendapatkan ya memang harus ini ya. Kita untuk mendapat suara dulu. Kalau sekarang mungkin penyiar sekarang mungkin beda ya dengan suara kamu apa adanya, is okay. Kalau dulu kan kita kayak penyiar zaman dulu pendengar metro female kayak gitu loh, harus ada diberatin, kita harus bikin kayak gitu. Nah sekarang kan enggak. Kalau dulu kayak gitu jadi sekarang tuh mixernya lebih banyak ya kan. Iya. Jadi mungkin suaranya bisa diedit-edit. bener bisa diedit-edit kan, jadi enak banget. Kalau dulu enggak, jadi kita harus apa ya benar-benar bulat, suara kita harus bulat gitu loh, jangan kelihatan formal tapi ya enggak formal. Jadi kayak gitu. Itu yang laku dulu ya. Iya. Kalau sekarang Dan itu harus. iya, Itu harus jadi nggak bisa biasa suara biasa gitu. Suaranya bisa nggak dibagusin lagi kayak gitu. Karena ya beda ini ya kan zaman Beda era. Iya, zaman era. Terus habis itu ya udah sampai di situ akhirnya harusnya 2 bulan, aku minta 3 bulan karena suaraku masih belum kebentuk tuh. Sampai akhirnya kebentuk, jadi akhirnya aku belajar. Oke, I'm Langsung ready. terjun. Iya, terjun tuh di situ. Jadi siaran sampai 9 tahun aku jadi penyiar di situ. 9 tahun. Keren. Iya, 9 aku tahun. pikir di awal kayak kita kan sempat sharing kan. Aku pikir kayak 3 tahun kayak gitu lah, kayak akan fokus lagi ke dunia perolahragaan, tapi ternyata sampai 9 tahun. Iya, 9 Tapi tahun. ini nggak sih yang dibilang kayak, maksudnya gini ya, saat saya nggak tahu bedanya sama saat ini ya. Cuma kalau mungkin nanti nih wanita ninja di rumah yang mungkin usianya masih jauh lebih muda dibanding kami gitu kan. Kadang-kadang kita tuh kalau ngelihat sekarang itu biasanya karir itu kayak 1 tahun, 2 tahun, terus sudah move lagi gitu. Padahal sebenarnya kayak 9 tahun, 5 itu tuh perjalanan tuh bisa beda loh. Jadi bukan berarti karena 1 tahun 2 tahun mau nyobain hal baru. Padahal dalam 9 tahun itu kita selalu ngalamin hal baru nggak sih gitu, ya kan? Dan itu juga sebenarnya kayak perjalanan hidup gitu loh sebenarnya juga kan. Dan di situ juga kedewasaan kita dalam bekerja ya. Kita kan menghadapi orang kan juga beda-beda. Beda-beda, kan? betul. Jadi waktu pas aerobik gimana ininya? Kok bisa beda? Ada temanku yang sampai sekarang masih di aerobik terus, ada loh. Ada loh gitu loh. Jadi ya memang perjalanan hidup orang juga beda, struggle-nya gimana. Tapi ya gitu kalau misalnya gimana ya, yang pasti sih kamu bisa cinta dengan yang kita pekerjaan itu, lakukan, iya. benar. Karena kalau misalnya Bener kita banget. karena uang, ya enggak sih, karena uang atau karena apapun gitu kayaknya kita nggak bisa tahan gitu loh. Kena bentakan dikit dari bos bisa langsung loh gitu. Nggak bisa gitu loh. Karena ya motivasinya kan. Iya betul. Jadi aku ngerasa dulu karena aku ngerasa mungkin happy ya. Iya. Karena aku bahagia gitu ya, di istilahnya dengan aku bisa dapat banyak teman ketika aku siaran gitu loh. Terus habis itu terus habis itu gimana kita menghadapi dengan orang, misalnya aku misalnya pers conference atau kalau enggak aku ada wawancara dengan orang yang lebih gitu. Betul. Dan di mana posisinya kita nggak usah minder ketika kita berhadapan dengan orang, meskipun kita put it in the same level gitu. Iya, di situ kita itu belajar di situ gitu loh. Jadi aku banyak banget gitu loh pengalaman kayak gitu. Jadi istilahnya kita menghadapi dengan orang apapun ya we ready gitu loh. Dan kita nggak minder kayak gitu. Benar. Terus habis itu juga pengetahuan tentang musik. Kan kalau di radio kita kan jangan sampai dari musik pelan, habis itu langsung tereng. Itu nggak bisa juga. Jadi harus benar-benar gimana. Jadi setiap penyiar kalau di radioku kita harus jadi musik director sendiri. Harus jadi newsletternya sendiri. Jadi harus untuk preparation beritanya juga kayak gitu. Jadi ya itu makanya kita harus pakai feel. Ketika musiknya kayak gini, oke ini harus disamain. Terus habis itu kalau misalnya kamu mau kasih iklan. Iya. Jadi untuk jedanya. Plus kita harus multitasking, satu pegang mixer, satu ngomong, itu kayak challenge banget. Iya. Dan itu preparation, kayak gitu. Jadi terus jadi benar-benar multi banget.
Jadi sini kayak gitu. Aku tuh Seru penasaran loh. ya, kalau sekarang tuh ya ada nggak sih yang kayak kalau dulu kan kita suka kayak study tour ya, anak sekolah datang ke satu tempat gitu ya kan. Iya dulu kita pernah tuh datang ke radio. Dulu waktu aku di Bandung tuh ada RRI namanya Radio Republik Indonesia. Nah Masih kita ada, datang ke sana Masih. ya kan. Terus kayak ya banyak lah beberapa radio gitu kan. Nah tapi ini kan menarik ya, sesuatu hal yang tadinya misalnya kayak Mbak Cita lakukan siaran, terus sempet aerobik, terus sampai sekarang menggeluti yoga gitu kan. Balik lagi kan kita celebrate Yoga International National Day, Day. ya kan. Nah sebenarnya yoga sendiri tuh mulai ada di Indonesia tuh sebenarnya kapan sih Mbak Cita? Aku nggak tahu ya, tapi kalau dilihat lagi, bapakku itu pernah belajar yoga di Bali tahun 72. Wow, Jadi Belum lahir. 72. 72. Jadi kata bapak, ini kata bapak ya, aku nggak tahu kalau misalnya ada yang salah ya. Jadi kata bapak, dulu itu ada guru yoga dari India itu datang ke sini untuk ngajarin yoga kayak gitu. Jadi itu tahun 72, aku ngerasa itu the first time sih kata bapak sih. Masih begini-begini yoganya. Iya, yoganya masih simple, masih puter tangan kayak gitu-gitu, masih yoga yang tradisional gitu. Jadi belum asananya mereka ya nggak sampai kayak sekarang Ya. gitu yang ini. Tapi kan berarti yoga juga berkembang ya gitu, ya kan? Gitu dan memang kalau sekarang itu cuma Mbak Cita ngelihat perkembangan yoga sendiri tuh kalau saat ini seperti apa gitu. Wih, gila perkembangan yoga di sini sih aku ngerasa base-nya kayaknya di Bali ya. Karena di Bali tuh macem-macem kelasnya banyak banget gitu loh. Aku nggak tahu mungkin ada masuk dari guru dari luar kayak gitu. Jadi bikin yoga ini semakin bervariasi gitu. Ya, ya, Jadi- ya. Campurin culture yang lain lagi gitu ya, kayak di Ubud yang tadi Iya, kita iya. mention. Jadi banyak banget gitu loh. Jadi kalau mau kelas, jadi kadang sebenarnya kalau misalnya kita beginner, kita sebenarnya harus tahu ya, jangan sampai salah masuk kelas. Kadang kalau misalnya kita mau move, aku mau ini deh kayak gini, nggak taunya kamu masuk ke kelas Jin yang holding. Jadi Jin itu bener-bener hold long time. Jadi capek gitu ya. Iya, jadi stretching Dan bener. bisa jadi nggak bisa ngikutin juga sih kalau beginner ya kan. Tapi sebenarnya bisa sih. Atau kamu Tapi salah, takut gitu salah iya, atau masuk kamu kelas. salah masuk ke meditasi yang sebenarnya kamu mau moving tapi kamu masuk kelas meditation atau apa. Mungkin namanya beda atau apa kayak gitu. Ternyata Tapi meditasi. itu pentingnya yoga teacher nggak sih? Maksudnya dia bisa bantu kita untuk kayak oke, harusnya Iya. gimana. Kalau misalnya kita nggak bisa, oke, gerakan apa yang bisa dipandu gitu. Iya, sama si yoga teacher itu. Iya, kayak gitu sih. Atau coba research dulu kan sebelum memulai ya gak sih? Tapi ini yang menarik, makanya ini kebenaran banget nih hari ini kan kita syutingnya di Berry Amor ya kan. Jadi Berry Amor tuh kan benar-benar romantic villa. Jadi khusus untuk honeymooner sama couple banyaknya gitu. Nah kita tuh pengen banget punya, karena beberapa tuh kan sering nanya. Kadang kita juga suka ada bikin gitu. Tapi terus mereka pengen yang private untuk couple lah gitu ya kan. Jadi untuk yoga couple gitu. Nah itu yang kita pengen. Iya, karena ini agak 18 plus ya, jadi nanti mungkin jangan lupa tolong dikasih Nanti- tanda. Karena aku tuh pernah baca ya, zaman dulu tuh, tau dong majalah Cosmopolitan ya kan ada Miss Cheerful and Mr. Happy. Tapi disampaikan bahwa yoga itu bisa menambah atau meningkatkan intimasi pada saat berhubungan, karena bisa membuat mohon maaf kadang orgasmenya wanita tuh jadi berbeda katanya. Bener Nggak apa bener? tahu juga, itu kan yang aku baca kan ya Mbak Cita, nggak ngerti juga. Jangan lupa loh ya, ini ditambahin wanita ninja yang 18 plus nih ya. Tapi aku Tapi ngerasa iya, sebenarnya di yoga itu kan istilahnya sebenarnya kita meriliskan semuanya kan ya. Jadi kita the first time, kalau aku misalnya ngajar yoga, the first time itu short meditation dulu, terus habis itu kita warming up untuk pemanasan dulu sebelum kita masuk ke flow. Jadi setiap pose yoga itu sebenarnya memang untuk nggak harus untuk itu ya, tapi aku ngerasa lebih besar lagi gitu yang kita dapat gitu loh ketika kita melakukan yoga gitu loh. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya open hips misalnya, jadi kalau misalnya dalam ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan tadi nanti kita kasih tanda. Yang episode Kalau di ini YouTube ada yang masih aman. 18 plusnya. Iya. Jadi misalnya
kan yoga juga bisa untuk flexibility ya. Oh. Jadi Yes. misalnya untuk gaya apa gitu dia lebih fleksibel gitu. Oke. Cowok kan juga lebih ini. Terus habis itu apa core kan kadang kita juga ada cat pose, co-pose misalnya untuk core-nya apa bisa lebih stronger. Kayak Oh, gitu. pose jadi bisa macem-macem ya kan? Bisa. Aku udah kebayang posenya udah di area seks tuh atau jacuzzi-nya di Amor gitu. Iya. Dan kita kan nanti kan bakalan ada chair yang Iya. khusus tahu kan yang sekarang tuh lagi banyak banget ya Iya, kan. iya, iya. Jadi nanti itu kan mungkin jadi akhirnya bisa Uh, pose-nya bisa macam-macam lah gitu kan. fleksibel. Jadi agak susah ngomongnya. Iya sih sebenarnya pernah tahu nggak Kama Sutra? Yes, Nah, pastinya. itu kan ya. Ada bukunya di sini ya. Pastinya. Nah, itu Nah, chairnya itu- tuh. Nah itu kan sebenarnya base sebenarnya pose yoga itu sebenarnya kan apa ya dalam movement dalam apa itu sebenarnya ya kita lakukan sebenarnya kalau misalnya open hips atau misalnya kita apa ya menstrongkan gitu loh. Jadi Benar. posisi-posisi itu sebenarnya itu sudah ada semuanya gitu loh sebenarnya. Ya itu sih. Ya memang sih maksudnya secara physically kan dengan menjadi postur dan pose lebih baik, jadi bisa melakukan apa aja ya kan? Iya, iya. Iya, Jadi kan keringat begitu. panas. betul. Habis yoga lagi ya? Tapi udah pernah dicoba sama suami. Ya pastinya ya. Ya pastinya ya. Kayaknya Renji langsung pengen cepet-cepet nikah nih. ya. Jadi lebih stronger nafasnya, ya enggak. Dari kita enggak struggle capek. gitu loh, Iya, enggak iya, struggle. iya. Jadi kan kita kan dari yoga kan kita kan ada pernafasan dulu Iya. kan. Jadi biar enggak Memang sebenarnya Jadi bener-bener- ngelatih nafas yang bener Iya, itu iya. nggak gampang loh. Iya, iya. Karena yoga Iya tuh, kan? iya. Core-nya itu adalah pernafasan ya Iya. kalau yoga. nafas itu penting soalnya dari apapun juga. Iya. Kayaknya untuk semua ya, bahkan kayak aku sempat nonton videonya Aderai waktu itu, waktu ngejelasin soal cara berdiet gitu. Itu kayak disuruh benerin tuh cara nafas kita. Aku gini, hah? Gimana cara? Diet suruh benerin cara nafas gitu. Karena ternyata itu mempengaruhi loh. Karena pada saat, let's say nih ya, makanya kenapa kalau kita diet pun pasti dikasih tahu nggak boleh stres. Oh iya. Karena kalau let's say nih kalau pas kita stres metabolisme tubuh kita jadi lebih lambat, semua tuh jadi peredaran darah nggak normal, akhirnya jadi ya mempengaruhi Iya, semua berhambat. gitu loh. Iya kan? Bener-bener. Karena sebenarnya juga kayak gini deh. Makanya aku kalau misalnya the first time aku mau short meditation itu sebenarnya aku mau preparation nih. Kadang kita kalau misalnya dari kerjaan juga, kadang kita kan breathing juga misalnya deadline atau apa. Breathing kita kan kadang kan struggle ya. Yes. Jadi terus kadang kita kalau misalnya marah, benar. iya kan struggle, iya. nangis, Iya. iya kan, Jadi kesedihan, Emosi tinggi ya. kayak gitu kan rasanya kan susah gitu loh. Iya. Makan juga kalau kita terlalu kenceng kan juga, Iya. Gitu, iya kan, nggak bagus. nafas kita kan nggak bagus Iya. kan, Iya. seperti itu. Even happiness saya deg-degan sama Iya, gebetan iya, ya iya. kan. Iya, itu kan Tiba-tiba semangat. patah Udah lupa hati ya rasanya. kayak gitu. Jadi di yoga kan kita kan inhale, exhale. Yuk, jadi benar-benar ketika nafas kita benar, jantung kita tuh benar loh. Oh. Jadi jantung kita nggak kenceng banget gitu loh. Terus habis itu paru-paru kita expand. Jadi nggak nunduk gini. Ketika kita lagi sedih gitu kan kadang kita kok bisa sih kayak gini ya nafasku. Kan Ini ya badannya secara juga secara betul, ini betul. secara postur, secara ini kok aku kayak gini ya atau apapun lah kejadian Atau kalau traumatik lagi atau apa. marah, kesel tuh kok jadi Iya. Terlalu begini. iya malah terlalu Iya. iya kan? Over. Over. Jadi makanya itu di yoga kita dinetralkan tuh. Jadi lebih ini apa lebih juga sama dengan Tenang. postur tubuh juga. Karena kita postur tubuh kayak gini, di yoga yuk, disiplin yuk, ini Iya. agak dibuka yuk kayak gitu. Jadi kita hanya 1 jam atau 1,5 jam itu bagus. Dari kebiasaan kita yang 24 jam kadang kita tidur meringkuk. Iya, Iya kan? benar. Itu Dari nanti kita. kita bikin yuk cuma 1 jam aja yuk kita ini yuk lift up lagi yuk badan kita yuk Iya. kayak gitu. Tapi Renji ada penasaran sih satu hal. Maksudnya kan tadi katanya ada aerobik, terus jadi penyiar, terus akhirnya nyobain yoga. Kenapa akhirnya memilih yoga ini sebagai jalan ninjanya?
Nah, itu aku lihat dari bapakku. Oh. Karena bapakku kan dari tahun 72 dan bapak itu tiap hari waktu aku kecil dia suka headstand. Headstand. iya? loh. Iya. Oh my god. Dan itu sampai sekarang Hebat bapak loh. nggak ada yang namanya sakit jantung, nggak ada darah tinggi atau semuanya tuh normal semua. Dokter sama masih di usia ke 86-an ya. Iya. Bapak masih bagus ini paru-parunya, Organ-organnya. organnya bagus. Ya, seperti itu sih. Jadi makanya aku ngelihat akhirnya aku sama adikku ke yoga sekarang. Seperti itu. Jadi kita memperdalam yoga karena aku ngerasa juga iya ya, ketika kita udah dewasa kayaknya hal yang kita lakukan kayaknya yoga lebih soft gitu loh. Iya. Daripada kita harus melakukan sesuatu hal yang hardcore kayak Benar, gitu. benar. Karena aku Iya, ngerasa di yoga juga istilahnya kita strong. Hmm. Dari paru-paru kita, dari ketika kita melakukan gerakan yoga itu stronger loh. Meskipun kita nggak melakukan Kayak nge-gym nge-gym gitu ya. Aku ngerasa kita bisa stronger juga gitu loh. Iya, Iya itu. Terus habis itu juga semua aliran darah juga nggak gumpel. Jadi kan lancar Betul. ketika melakukan Betul. stretching kayak gitu. Karena memang yang paling bahaya, maksudnya kalau secara medis itu kan kalau gumpalan darah dalam tubuh kita tuh kan berarti ada sesuatu yang Iya. nggak normal, tidak berjalan normal jadinya. Iya. Jadi makanya aku sih selalu kalau misalnya ada teman-teman mager, yuk jangan mager, yuk kita moving, yuk kita moving. Jadi makanya aku ada teman-teman yang biasanya mager kayak gitu-gitu. Aku juga deh. Yuk kita moving yuk, iya. Karena dengan moving aku ngerasa nggak secara ini muka kita awet muda karena kita happy kan. Aliran darah kita kan bener-bener ngalir secara Betul. sempurna gitu. Betul. Terus habis itu badan kita juga nggak terlalu keriput-keriput amat. Iya. terus- Sih. Terus Ini lihat kenceng banget. Kenceng banget Ya ya. kan, aku malu jadinya. jadi apalagi teman-temanku kan udah di atas 45 lah. Apalagi aku juga udah tahun ini 51 kan. Istilahnya Nggak aku kelihatan mau kan, nggak kelihatan kan 51 kan. ABG Iya ya nggak karena sih? poni. Nggak kelihatan loh. Dan ingat gak sih waktu kita workshop Bali Beauty Center, belum pernah botox. Iya. Ini masih natural. Natural karena aku mau natural aja. Jadi ya itu sih sebenarnya kisahnya kayak twisting gitu loh. Jadi makanya di yoga itu nggak boleh. Emang gerakannya kadang berat ya, tapi jangan begitu. Harus mild. Makanya face relax ya, aku bilang gitu. Always face relax. Iya, Twisting itu benar-benar bikin awet muda juga. Kalau misalnya kita karena twist melancarkan dari twisting. apapun yang kita lakukan, kita jangan sampai muka kita itu cemberut. Atau menahan ya. kayak gitu. Jangan. Harus muka itu harus relax. Iya. Bener-bener relax kayak gitu. Pantesan kadang-kadang kan sebelum pose itu kayak sekali tenangin dulu Iya, gitu kan. iya. Itu penting banget sebelum kita melakukan untuk yoga itu kita harus mukanya relax dulu. Bener sih. Face relax always. Makanya nggak jarang ada yang ngaitin yoga sama kayak healing mental health. Nah kalau dari Mbak Ita sendiri gimana? Healing journey ada nggak sih di yoga itu benar? Sebenarnya itu ada beberapa kelas sebenarnya. Kalau misalnya mau itu harus ada khusus sih memang. Oh, Iya. ada Kalau jurusan. ada juga jurusan. Tapi kalau aku kan lebih ke asana. Asana itu movement. Kalau misalnya pranayama lebih ke breathing. Jadi aku lebih ke asananya. Tapi aku ngerasa sebenarnya kalau misalnya ada yang mental health ya lebih ke meditation atau bisa dengan bantuan sound healing kayak gitu. Ya, sound healing tuh Iya, kalau nggak salah itu sekarang lagi Mbak ngetren Nadia banget. Hutagalung ya yang menekuni Iya. banget sound healing gitu loh. Dan memang tapi balik lagi ya, tadi kalau kita ngomongin mental health ya kan, tadi kan kita ngomong itu di awal ya kan, mens sana in corpore sano itu ya kan. Sebetulnya mungkin dalam setiap olahraga apapun ya kan, pasti ada efeknya terhadap jiwa kita. Karena pada saat kita sehat ya kan, tubuhnya juga enak itu jiwa kita tuh juga jadi berasa lebih baik. Ya Benar. nggak sih Mbak Iya, Gita? iya, Ya kan? iya. Mind, body, and your soul. Correct. Correct. Dan Iya, ada yang so bilang connected. ini Iya. loh, pada saat kita olahraga tuh sebenarnya powernya juga di mindset. Iya. Kayak misalnya, duh gila gue nggak sanggup nih, nggak kuat nih. Ya nggak sanggup beneran gitu. Tapi kalau pasti bisa gitu. Kekuatan pikiran tuh luar biasa Bener, gitu. bener. Itu stronger banget. Mind itu stronger banget, sharp banget. Bener-bener Iya. sharp banget. Jadi makanya itu
nggak ada orang yang misalnya struggle sampai aduh kayaknya aku nggak bisa deh, nggak bisa. No way. Manusia tuh benar-benar dikasih akal yang sangat ini banget. Jadi sebenarnya juga mindset ya. Kalau Betul. misalnya kita aku bisa, itu pasti akan bisa. Tapi ketika aku nggak bisa, ya udah, lu nggak bisa gitu loh. Benar. Iya, aku benar, males. benar. Ya wes males. Itu bisa males bisa sampai bertahun-tahun nggak do anything gitu loh. Tapi kalau oke, you do it. Misalnya aku mau deh olahraga terus deh. Itu kan semua kan dari kita kan. Nggak mungkin kita lihat tetangga. Tetangga jalan terus tuh. Aku jalan Itu kan nanti bisa stop juga. Dan aku berasa sih, misalnya gini, aku kan nggak yang rutin ya gitu. Tapi kalau udah berasa nih pada saat aktivitas kita lebih tinggi, itu badan kita tuh jauh lebih sakit loh. Benar. Iya kan? Jadi kalau bangun tuh kayak kayak sakit banget gitu. Itu yang bagus. Kalau misalnya kita iya, kalau misalnya kita di bidang yang kita nggak biasa misalnya, kita biasanya olahraganya jalan aja, terus habis itu ngikutin pilates atau yoga kayak gitu. Itu kan pasti beda, badan yang kita gerakin kan beda. Jadi bangun tidur kita pasti, aduh kok sakit, itu yang benar. Kalau kamu nggak sakit berarti itu nggak benar. Oh gitu justru. Iya, kamu nggak dan katanya workout. kalau sakit jangan berhenti. Iya, itu Gitu. masa-masanya memang Itu artinya bekerja. organ Heeh. kita. Berarti kamu benar ngelakuinnya. Kalau misalnya kamu kok biasa aja, berarti kamu Berarti nggak. ada sesuatu. Iya, berarti nggak workout itunya, nggak nggak kena ototnya. Iya, Oh. kayak gitu sih. Itu aku biasanya juga gitu. Kalau misalnya aku yoga gitu ya, terus habis itu aku ikut contemporary dance gitu. Itu pasti ada yang sakit karena aku nggak biasa dengan itu pemanasannya kayak gitu. Ya, tapi nggak sesakit kalau misalnya orang baru Nggak ya. pernah sama sekali. Iya, yang Yes. pertama kali ya pasti. Tapi ada beberapa yang iya ini nggak pernah di move-in ya. Jadi Iya. makanya itu kayak gitu sih. Setiap movement itu pergerakan apapun kalau kita lakuin pasti sakit Iya. kalau kita nggak ngapa-ngapain. Benar. Iya. Dan kalau kita misalnya nih katakan nggak rutin pun ya, tapi nanti tuh pas kita melakukannya lagi itu kita jadi beda loh. Kayak contoh misalnya ya, saya dulu bener-bener jarang banget olahraga. Tapi kan suami tuh tiap hari dong olahraga ke gym apa segala macem gitu kan. Terus akhirnya sempet kan, saya tuh selalu olahraga tuh pagi pakai video apa gitu kan di rumah sendiri gitu. Karena ya aku juga sempat suka banget itu aerobik ya kan. Terus udah gitu begitu kayak misalnya kemarin main pickleball gitu. Yang lain misalnya nafasnya udah ngos-ngosan, kita masih oke aja Oke. tuh gitu. Iya. Pembedaan ya. Iya, ada pembedaan Jadi kayak apalagi nafas jadi ya. akhirnya jadi ngerasa ya juga ya staminanya jadi Iya, beda ya gitu. Beda banget. Kalau misalnya kita berlatih misalnya biasanya daripada yang nggak berlatih ya. Misalnya seminggu cuma sekali aja nggak apa-apa. Daripada yang nggak berlatih malah lebih Sama sekali, benar. Tapi aku ngerasa sebenarnya ya itu sih nafas itu loh. Itu nanti aku kadang mikir yuk kita ini lu kita budayakan bahwa olahraga itu penting buat udah jadi keseharian kita gitu loh. Part of Paket routine gitu loh, lah. satu paket gitu loh. Jadi untuk kedepannya kita jadi biar nggak terlalu struggle untuk untuk masa tua kita gitu loh. Iya Dan sih. ini Jadi- juga persiapan kita untuk masa depan sih ya. Iya. Betul. Investasi loh itu. Makanya investasi. kalau lihat Heeh. ya orang-orang zaman dulu, tapi kan orang zaman dulu itu beda dengan kita sekarang. Misalnya ya, contoh nih, ini contoh aja ya. Mereka pergi ke ladang, mereka bertanam, bercocok tanam terus makan masak segala macam. Ibu dulu kan ya kalau kerja, kalau sekarang kan ya Mbak Cita tinggal Gojek katanya. Iya, Bukannya iya. ini ya, bukannya saya bilang itu nggak bagus, tapi sekarang itu terlalu banyak yang dimudahkan. Akhirnya gerakannya kan jadi kurang gitu. Betul. Jadi lihat deh kalau orang zaman dulu tuh ya kayak yang kuat-kuat ya kan. Iya, Kayak iya. bapaknya Mbak Cita deh 86 tahun tuh masih yang iya Iya, kan. masih sehat. Hebat loh. Masih Hebat loh. Karena ya mungkin kalau zaman dulu kayaknya ya zamannya memang nggak dipermudahkan dengan internet, terus habis itu sepeda motor juga agak Ya, gimana jalan gitu masih ya. sering. Kebanyakan kan jalan ya. Mm-mm. Jadi terus habis itu ya itu yang bikin stronger sih. Ada tuh di negara mana ya, saya lihat waktu itu nonton yang tentang orang yang panjang umur. Jadi ada yang umurnya sampai 100 tahun, ada yang itu kuncinya dia kayak kemana-mana cuma jalan loh. Iya, iya. Itu luar biasa loh. Makanya Sesimpel itu iya, ya. padahal sebenarnya ya kalau di kita ini kayaknya mau kemana naik sepeda motor ya.
Iya. Even ke Padahal warung cuma depan aja iya ya. ke warung depan Aduh, aja naik males sepeda banget. motor, males banget kan. Kenapa nggak mau jalan takut dikejar anjing? Kadang biasanya bawa ini, bawa apa? Iya, Bawa iya. kayu. Iya, bener Ya kayak sih. gitu sih. Jadi iya yuk biasakan lagi Tapi untuk Kalau berolahraga. balik lagi tadi kan masalahnya mindset ya, maksudnya orang kayak aduh males lah, mager lah, inilah itu. Ada nggak sih biasanya sebelum kalau Mbak Cita mau melakukan kelas ini ke student-studentnya ada tips yang memasuki otak mereka supaya oke, harus semangat gitu. Kira-kira dari Eh, aku ngerasa sih ketika kita berlatih yoga, terus habis itu dia dapat sesuatu, oh, kadang biasanya gitu, apalagi biasanya untuk beginner gitu atau dia dapat sesuatu, iya kayaknya aku enak ya kelas ini, habis ini aku kok rasanya kok lebih ringan badanku lebih ini. oke. Kadang itu buat motivasi. Jadi banyak juga sih aku ngajar di kayak retreat, kayak gitu. Itu ada orang yang bilang, kayaknya aku mau yoga deh, padahal dia belum pernah yoga. Kayaknya aku mau yoga deh, karena aku ngerasa badanku lebih ringan, Oke. pikiranku lebih rileks kayak gitu. Itu Berarti sih. let it experience. Iya, let them experience dulu. experience first Lu gitu ya. lakuin dulu, baru lu jalan. Benar, benar. Harus lakuin dulu. Sama kayak kalau mau belajar berenang ya harus nyemplung dulu Iya, ke kolam nyemplung renang dulu, ya iya. kan. Baru kamu ngerasain Baru yang bisa ada di gitu. dalam diri kamu itu sih. Iya. Dan memang untuk kayak tadi itu ya, untuk kayak kita kemarin baru Steven tuh kan ya. Iya. Saya tuh orang thinking. Jadi untuk nge-off pikiran tuh agak susah. Oh, tiap hari Jadi apapun tuh kayak dipikirin gitu. Iya, Iya, iya. Padahal kayak dulu tuh papa saya tuh selalu bilang gini, kamu nih kerjaan dipikirin, nanti kamu udah nggak punya tenaga buat ngelakuin. Iya. Oh. Pekerjaan itu dilakukan, ke Dipikirin, dipikirin pada iya. saat kamu melakukannya. Pada saat kamu nggak melakukan ya udah gitu loh, Iya. jangan dipikirin, Bener, dia bener, bilang gitu. bener. Jadi kamu bisa fokus juga, misalnya katakan kalau lagi di rumah ya udah istirahat gitu. Coba deh, siapa yang suka bawa kerjaan ke rumah, ujungnya nggak dikerjain? Bener. Karena sebenarnya kalau di rumah udah di rumah aja. Pikirin aja. Udah nggak bisa fokus kerjain Iya, juga benar, ya nggak benar, sih? benar. Tapi ada nggak sih orang yang kalau misalnya kejar terus habis itu kan dia switch off the phone, Iya, everything. everything gitu loh. Jadi udah kalau ketika Supaya di rumah, iya fokus di rumah. Ada sih, cuma kalau kayak saya yang kerja di Susah pengalaman kerja di hotel ya 24/7 itu kan handphone nggak boleh mati. Nanti tiba-tiba ada apa kan, ya nggak sih gitu. Iya ya, susah ya kalau kayak gitu ya. Susah, karena Harus 24/7. apa jenis bisnis kita berbeda. Walaupun misalnya ada tim, tapi kan pasti ada sesuatu yang katakan kita perlu cek gitu. Itu agak susah sih. Tapi kalau aku sih kalau dengan Mbak Dian yang full kayak gitu, aku ngerasa must have one time for yourself. Misalnya masuk kamar dengan aromaterapi, dengan musik, udah kamu tiduran, relax aja. Oh itu pasti banget sih. Kalau aku tuh ya Karena itu Mbak Cita, benar-benar di depan nggak kolam headache nanti. koi denger musik, wah udah itu enak banget. Iya. Tapi nanti muncul lagi ide baru. Bener. Karena Habis dengan itu telepon lagi. Ada ide baru nih. tapi bener loh ketika main kita relax itu Intuiting 40%. iya. Tapi nanti abis itu pasti kita akan ada ide apa lagi gitu loh. Ya, Tapi bener itu sih. lah Iya. ya, cara kita recharge. Recharge lagi, heeh. Jangan sampai nggak recharge. Wah, kalau nggak gitu bisa-bisa aduh. Iya, benar. Nanti Bener ada banget. yang kayak apalah kayak Iya. gitu loh. Itu Yang bisa. lucu tuh dulu pernah ada yang ngomong gini sama saya. Siapa ya dulu, Pak Rahim kalau nggak salah, saya ingat tuh dia ngomong gini. Hah, ibu masih sempet ngurusin koi katanya dengan segala apa yang harus diurusin. Harus sempet. Iya. Kita Iya yang toh, memilah. malah jadi kita yang menyempatkan karena kita tahu kita butuh Iya. itu. Heeh. Gitu. Nah itu mungkin tadi mindsetnya sama tuh. Kayak kalau kita mau mulai yoga atau apapun, kita yang butuh. Karena pada saat itu udah jadi satu kebutuhan, aku rasa jadi bukan paksaan sih. Iya, Iya. bukan paksaan. Karena kalau paksaan nggak akan forever. Mm-mm. Betul. Harus dari kita. Udah jadi Paksaan, priority. Iya. tren ya kan, Mm-mm. atau ngikutin gaya, Iya, ngikutin orang tuh nggak ngikutin bisa teman, sih. nggak bisa. Nggak bisa sih. Iya. Mm-mm. Dan itu juga nanti kenanya ke kita lagi kan. Hmm. Ya apapun juga kan akhirnya ke kita lagi, Iya. bukan benar. ke orang lain. Kayak sekarang lagi hype pilates, ikut pilates. Terus nanti lagi hype-nya maraton, ikut maraton. Terus nanti kayak jadinya Krisis identitas maksudnya. Krisis. Maunya kemana nih? Iya, jadi sebenarnya kan kita harusnya mencari yang sesuai, yang fit Iya, dengan kita gitu. yang sesuaiin dengan Iya kita. kan? Iya. Kita maunya di mana, sukanya di mana, jangan lihat temen aja sih pokoknya. Iya, benar banget. Dan itu justru
Nah itu kan kalau kita bilang krisis jati diri gitu kan, ngikutin siapa. Ya nikmatin aja, nikmatin apa yang menjadi pilihan kita ya sih, itu pasti jadi baik juga buat kita gitu, benar, ya kan? benar. Gitu. Ya kalau milihnya mager ya silakan juga. Iya, karena kan semua itu asal pilihan. ada Iya, dalam konsekuensinya ya. iya, Maksudnya dalam kalau dalam hidup ya finally ya kita yang nentuin kan sebenarnya. Iya betul, Iya betul, kan? betul Kita banget. mau begini ya udah jadinya begitu gitu loh. Kita mau yang kayak gini yang lebih bagus ya udah kita akan menjadi yang orang yang lebih bagus lagi gitu kan. Ya, winner. Apakah Anda sudah menjadi pemenang? Pemenang Untuk diri sendiri, benar. Iya betul, betul. Itu sih. Tapi kalau kan ini yoga International Yoga Day gitu. Kalau menurut Mbak Cita sendiri, arti yoga buat Mbak Cita itu apa sih selain pekerjaan gitu? Kalau aku sih sebenarnya ke yoga itu sendiri itu sebenarnya kita bisa merilekskan mind, body, and your soul kan. Jadi aku ngerasa juga di dalam aku orangnya fire ya. Jadi aku lebih bisa calm, meskipun ya nggak semua orang yoga itu calmness ya, yang enggak juga. Kalau di jalan kena ini senggol ya. Iya. Bacok juga. Tapi bacok. secara jadi aku ngerasa juga itu masuk ke dalam kehidupanku sih. Istilahnya aku lebih disiplin. Oke. Terus habis itu aku juga lebih lebih calmness, and then harus tahu orang di sekitar kita kayak gitu sih. Aku ngerasa itu sih. Jadi kalau dalam yoga sendiri sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing sih. Iya. Kalau aku sih dapatnya seperti itu. Karena Mind, body, and soul. iya, Dan mind, body, kayaknya and Mbak your Cita soul. nggak menganggap ini sebagai pekerjaan. Ya Benar. kan? Nah ini balik lagi, salah satu yang selalu kita cita-citakan itu kan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan dengan melakukan apa yang kita nikmati, sukai, ya kan? Benar. Itu kayaknya planning semua orang pengennya begitu gitu. Iya, benar. Tapi ya gimana, journey orang kan juga beda-beda. Beda-beda. Tapi gimana kamu journey itu ya, kamu harus menikmati itu gitu loh. Aku ngerasa juga finally mungkin aduh kok begini ya. Tapi ketika kamu ada beberapa pasti yang kamu cinta itu pasti ada. Misalnya nggak tahu mungkin kamu bisa ketemu dengan banyak orang atau apa itu yang bikin kamu suka. Ya Yes. itu yang ini ya kamu keep gitu, dan itu yang bikin kamu bahagia. Ya do it gitu loh. Jadi harus selalu terbuka sih ya. iya. Harus ya memang harus open sebenarnya. Jadi jangan lebih ke diri kita, lebih ke buka lagi gitu loh. Jadi jangan aku kalian nggak suka yang kayak gini, nggak suka aku. Nah, itu. ketika gitu kan kita kan benteng nutup Itu kan. mental block namanya Iya, ya kan. jadi jangan kayak gitu. Open aja gitu loh. Yes. Seperti itu sih. Jadi aku ngerasa untuk yoga internasional juga aku ngerasa juga yuk lebih ini lagi yuk orang-orang lebih aware lu dengan badan kita gitu loh. Betul. Itu juga untuk hari tua gitu loh. Karena aku ngerasa aku udah setengah abad lebih dikit. Jadi aku ngerasa juga yuk dari teman-teman ninja winners, teman-teman winners, yuk kita mulai saat ini nggak ada kata terlambat ya. Jadi aku ngerasa yuk kita moving yuk, apapun sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya nggak suka yoga ya nggak apa-apa. Tapi Aerobik gitu. aerobik kalau misalnya ada yang aerobik nggak apa-apa. Tapi aku ngerasa yuk kita move yuk gitu loh. Karena dimanapun juga itu sebuah udah kayak kewajiban sebenarnya aku ngerasa. Itu sudah kayak makanan kita gitu loh. Aku ngerasa kayak gitu. Karena di Indonesia kadang apa sih olahraga gitu loh. Kadang aku ngelihat kalau di jalan gitu kebanyakan bule-bule ya di Bali ya yang pakai baju senam kayak gitu-gitu kebanyakan. Belum merasa menjadi kebutuhan. Iya. Ya Padahal kan? itu investasi paling gede banget. Nah, Bener. Investasi paling gede banget itu adalah berolahraga. Olahraga. Bener. Aduh, ketampar deh. Iya, apalagi masih muda. dan kadang-kadang ya kalau kita berpikir bahwa olahraga tuh mahal apa enggak, Iya. ya kan? Enggak. Ya buktinya kayak gini, misalnya kita udah pasang yoga mat, olahraga bisa, ya kan? Apalagi sekarang kan modelnya kan internet lo banyak gitu loh. Kamu mau Iya, apa, yoga gitu. apa, iya, atau kamu mau exercise apa, kan banyak Ada gitu loh. semua. Iya, jadi nggak ada benar. alasan no excuse if you want exercise, no Correct. excuse at all. Correct. Iya, Tapi jadi memulainya itu susah banget sih. nah itu dari mindset. Kamu mau sehat untuk kedepannya atau iya, nanti iya. sakit-sakitan. Iya. Balik lagi kayak gini ya, kita kemarin kan sempat ngobrolin juga. Mobil, mesinnya aja harus diservis, harus apa. Bener. Kalau mobil didiemin aja, nggak pernah dipanasin, nggak pernah apa, Bener. itu pasti cepat rusak gitu. Bener.
Nah bayangin badan kita yang nggak pernah dipanasin ya kan, tapi kita paksa pakai terus gitu. Nah itu yang kenapa kalau dibilang kalau orang olahraga pasti staminanya jauh lebih kuat. Iya, bener. Jadi apa ya, ketika kita punya keluarga, terus habis itu kita nggak akan mau kan ketika anak kuliah terus kita udah sakit-sakitan, kita kan nggak mau kayak gitu. Kita kan mau kita melihat sampai kita punya cucu atau apa kayak gitu kan. Jadi ya iya, jadi kita harus mikir ke depan gitu loh. Betul loh, betul. Jadi ya jangan kena ke ego kita, mager, males. Iya. Jadi tadi ngomongin soal mindset itu ya, Mbak Zita. Tadi kan kayak kita ngomongin, mohon maaf nih, bukan mengeneralisasi orang Indonesia ataupun orang bule, enggak. Tapi hanya kita bicara fakta atau melihat, ya kan. Ada orang yang misalnya bilang gini, aduh saya ini udah tua, jadi udah kalau mau pergi perjalanan jauh kemana-mana akhirnya udah banyak batasan. Padahal yang membatasi adalah dirinya Diri sendiri, kita sendiri, gitu. iya, benar. Jadi kemarin saya ketemu Ernie, salah satu bapaknya teman kita dari US, umur 76 apa 78 tahun ya. Kemarin tuh ikutan tour bike ke Lombok, ke Sumbawa. Jadi terbang, tapi kebayang gak sih abis terbang ribuan mile ke sini gitu, ya kan? Terus masih motoran, masih apa? Kayak yang, oh, wow, hebat ya, gitu. Iya kan? Karena apa? Mindset gitu loh. Iya. Jadi kalau kita misalnya mindsetnya, yaudahlah kita udah tua, ya tua beneran. Iya, benar. Iya gak sih? Benar. Kadang kalau misalnya aku ngelihat juga orang-orang juga udah sepuh ini, berapa umurnya? 50. Lah gimana? 50 kayak Mbak Zita masih kuat Iya, mondar-mandir. tapi ya itu sih, kalau misalnya kamu mau hanya pakai daster terus di rumah ya udah, pakai aja daster gitu loh. Kalau Kita misalnya- juga suka dasteran di rumah ya kan, karena enak banget gitu. Tapi ya udah Aku juga kita juga pengen harus iya. pagi tuh harus Berak-berak. kadang ada yang bilang gini loh, udah kok udah nyapu gitu loh. Iya. Nyapu bukan olahraga. Iya bener, Iya kan? bener banget. Nyapu, Udah bersih ngepel. rumah gitu, itu beda sih ya Udah kan. keluar keringat, enggak yo. Iya sih. Enggak Iya. gitu loh, beda gitu loh. PR sih buat Tapi tuh ngomongin soal baju ya, itu mempengaruhi loh. Emang. Ya kan? Daster Karena tuh kalau enak daster tuh nyaman banget. enaknya langsung pengen tidur kan jadinya. Bener. Iya kan? Tapi kalau pagi-pagi nih, katakan kita belum mau olahraga aja, pakai aja dulu baju olahraga. Akhirnya nanti pasti Vibes-nya tuh iya kebawa. beda. Iya. Kadang aku ya bukannya aku orangnya rajin terus ya, enggak juga. Kadang kalau misalnya pas lagi ada acara apa gitu misalnya, jadi aku udah gimana ini ya, udah padahal lagi malas gitu loh. Udah aku ambil sepatu aja gitu loh. Ya. Ini mau kemana ini nggak tahu. Ya udah akhirnya ya kayaknya aku ke lapangan bola deh, aku mau jalan yang deh. penting gerak aja gitu Iya, ya. heeh. Iya, Ya bener. udah gitu harus Aku ada. sering banget sih kayak Bener. orang tua aku kan sering kayak tiap pagi tuh jalan pagi kan. Terus waktu pulang ke Batam pasti jam 5 pagi dibangunin, ayo jalan. Terus aku kayak, aduh masih pagi banget gak bisa gitu. Masih capek gitu. Terus kayak, oh mulai sekarang denger kayak gini kayaknya ketampar banget sih kayak. Iya. Kayak harus kayak, soalnya kalau udah sekali terus habis itu nggak dilanjutin lagi itu kayaknya akan miss terus Iya, ya sih. makanya Nggak bisa harus konsisten. ada motivasinya sih, Gi. Kalau Iya. misalnya kamu masih muda kayak gini, itu Dokter Tita pernah bilang kan, kalau misalnya start kamu udah late, itu akan semakin keterusan. iya. Tapi ketika kamu early itu lebih bagus karena Oke. sebenarnya kalau aku moving, aku udah dari kecil sebenarnya aku moving terus kan. Oke. Terus sampai sekarang juga aku ngerasa aku dapat faedahnya, istilahnya aku badanku lebih ringan. Terus aku masih stronger di usia kayak gini, temanku aja udah aduh bangkiang sakit kayak gitu. Tapi aku masih oke kayak gitu loh. Kadang aku Iya. mikir, so aku ngerasa aku dapat nih impact-nya ketika masih muda, aku masih movement, meskipun movementnya bukan ya menari itu kan juga movement kan, Iya. istilahnya Bergerak, iya. bergerak gitu loh. Jadi aku ngerasa impact-nya ya Iya. semoga aja sampai ini ya long ya. Nah, sampai term udah lah. tua long term gitu Masih harus dong ya kan. Dan buat winners di rumah nih mudah-mudahan menginspirasi ngelihat bahwa mau berapapun usia aja tuh yang Benar. penting adalah jiwanya yang tetap harus muda. Benar. Usia boleh bertambah ya jiwa muda terus dong. Iya, benar, ya benar, kan? benar. Karena itu Asik. memotivasi kita sih untuk lebih sehat ya. Iya. Heeh.
dan Betul. menghilangi kerutan-kerutan di wajah. Ya, Pastinya. kerutan pasti ada memang, kerutan pasti ada. Kalau enggak seperti saya kasih poni biar enggak. Itu tips dari saya. Nggak apa-apa. karena Kan nanti bisa ke Bali Beauty Center. Iya. Tetap. Perawatan ya. Perawatan. Perawatan tetap. Karena wanita ninja harus kuat. Karena kita Ya. bukan wanita manja, tapi kita Wanita Wanita ninja. We'll see you on the next one. Bye-bye.